Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putra-putriku yang Bapak banggakan, selamat malam. Bagaimana kabarnya putra-putriku? Insya Allah dalam kondisi sehat walafiat nggih. Pada kesempatan kali ini, mulai hari ini, sekolahan mengadakan kegiatan peningkatan mutu yang diisi dengan tambahan pelajaran yang dilaksanakan di malam hari. Hal ini tujuannya untuk mempersiapkan putra-putriku semuanya untuk menghadapi kegiatan PAS atau TKM, yaitu tes kendali mutu, yang insya Allah akan digelar bersama secara serentak se-Kabupaten Sleman mulai tanggal 7 Desember sampai tanggal 12 Desember. Untuk itu mulai hari ini kita nanti ada kegiatan tambahan pelajaran yang dilaksanakan di sore hari. Dan untuk jadwalnya pada kesempatan kali ini Pak Lilik diminta oleh teman-teman untuk membantu mengisi mata pelajaran matematika kelas 8. Putra-putriku yang kami sayangi, di bab pertama tentang pola bilangan tentunya kalian sudah diberikan materi secara gamblang oleh Bu Jaria di awal pertemuan semester ke-1 ini tahun 2020 ini. Untuk itu pada kali ini Pak Lili ingin mencoba mengulas kembali, memberikan contoh soal-soal yang pernah diujikan atau pernah diteskan dalam kegiatan TKM pada tahun-tahun sebelumnya. Baik, untuk menyingkat waktu, mari kita awali. Kita memohon ridhonya, kita berdoa, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada saat ini nanti dan seterusnya sampai pada awal kegiatan TKM kita diberikan kemudahan untuk memahami ilmu yang kita pelajari. Mari kita niati dengan ikhlas, kita ikuti dengan seksama, kita ikuti dengan serius, dan jangan lupa kita selalu memohon doa, ya, kita memohon di dalam ibadah kita selalu kita sisipkan, kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bermanfaat. Kita awali dengan yang muslim, kita baca basmalah, bagi yang non muslim kami persilahkan. Semoga bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Baik putra-putriku yang kami banggakan, bab yang pertama adalah pola bilangan. Tentu di pola bilangan ini banyak hal yang cukup menarik. Pola bilangan ini adalah materi yang amat esensial sekali. Di semua mapel atau di semua bab, semuanya pasti akan ketemu dengan namanya pola bilangan, baik di kelas 7 maupun di kelas 8, bahkan di kelas 9 nanti kalian pasti akan ketemu dengan yang namanya pola bilangan atau yang lebih dikenal dengan konfigurasi bilangan. Untuk itu mari kita lihat bersama di dalam materi pola bilangan ini. Untuk yang pertama, model soal yang pertama, diketahui 3 bilangan berikutnya dari pola barisan bilangan 12, 36, dan 108. Sebentar. Mana ini? Oh, mohon maaf, belum dicolokkan.
Oke, di sini ada 3 barisan, yaitu ada 12, kemudian 36, dan 108. Kalian disuruh untuk meneruskan 3 bilangan berikutnya. Di SD juga pernah kalian temukan soal seperti ini. Kita lihat barisan yang pertama 12, barisan kedua adalah 36, barisan ketiga adalah 108. Dari 1 ke 2, ya, dari 1 ke 2, dari 12 ke 36, kira-kira diapakan anak-anak? Ini adalah dikalikan dengan 3. 12 kalikan 3 adalah 36. Kemudian 36 dikalikan 3 adalah 108. Kemudian 108 dikalikan 3. Coba kalian hitung. 108 dikalikan 3. 3 kali 8 adalah 4. 24 masih 2. 3 kalikan 0. 3 kali 00 tadi nyimpan 2, berarti 2. 3 kali 1 adalah 3. 324. Dari jawaban A, B, C, D, ini yang pertama atau bilangan yang keempat adalah 324. Dari A, B, C, D yang mungkin adalah yang B. Namun demikian perlu kita cek, coba kita cek. 323 kalikan 3, hasilnya 4 kali 3 adalah 12, masih 1. 2 kali 3 adalah 6, tambah 1 adalah 7. Kemudian 3 kali 3 adalah 9. 972. Berarti pola yang kelima adalah 972. Baiklah anak-anak, ini contoh satu soal tentang pola barisan. Ya. Nah, nanti di dalam soal-soal ada yang bilangan itu memiliki aturan perkalian, bisa juga dengan pembagian, bisa juga dengan ditambah, bisa juga dengan dikurangi. Misalkan Pak Lili punya bilangan 64, bilangan yang pertama, yang kedua 32, kemudian yang ketiga adalah 16. Nah, kalau ini 64 ke 32 adalah dibagi 2. 32 ke 16 ini dibagi 2. Ini artinya bilangan berikutnya didapatkan dengan cara membagi 2 bilangan sebelumnya. Ini perkalian, ini pembagian. Penjumlahan pun juga sama. Misalkan Pak Lili punya 13, kemudian bilangan berikutnya 18, kemudian bilangan berikutnya 23. Coba kalian hitung. Yang keempat, kelima, keenam. Nah, kita lihat sekarang 13 ke 18 ditambah, tambah 5. 18 ke 23 ditambah, tambah 5. Maka ini juga ditambah 5 menjadi 28. Ditambah 5 menjadi 33. Ditambah 5 menjadi 38 dan seterusnya. Nanti juga bisa dikurangi, ya. Nanti bisa juga dikurangi. Nah, ada satu lagi materi tentang barisan bilangan ini adalah barisan bilangan Fibonacci. Ya, apa barisan bilangan Fibonacci itu? Barisan bilangan Fibonacci ini adalah bilangan yang didapatkan dengan cara menjumlahkan 2 bilangan sebelumnya. Misalkan Pak Lili punya bilangan atau anak-anak bisa membuka halaman 21 buku paketnya. Di sana ada di contoh 1.12 itu ada yang namanya bilangan Fibonacci. Apa itu bilangan Fibonacci? Bilangan di sana ada contoh. Ini ada 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, dan seterusnya. Nah, tadi Pak Lili bilang bahwa barisan Fibonacci itu apa? Barisan bilangan yang didapatkan dengan cara
menjumlahkan dua bilangan sebelumnya. Kita lihat sekarang. 0, 1, 1. Ya, 2 dari mana duanya? 2 ini didapatkan dari 1 ditambah 1. Kemudian 3 didapatkan dari mana? 3 ini didapatkan dari 1 ditambah 2. Kemudian 5 didapatkan dari 2 ditambah 3. 8, 5 ditambah 3. Berikutnya berapa? 5 ditambah 8. 5 tambah 8 adalah 13. Bilangan selanjutnya 8 ditambah 13 berapa? 31. Berikutnya 31 ditambah 13 ada 44 dan seterusnya. Ini adalah bilangan Fibonacci. Saya ulang lagi. Di barisan ini ada nanti barisan itu cara mendapatkannya ditambahkan atau dikurangkan dengan bilangan-bilangan yang sama. Ditambah dengan bilangan yang sama, dikurangi dengan bilangan-bilangan yang sama. Yang kedua, model yang kedua adalah dikalikan. Bisa juga dibagi. Dikalikan dengan 3. Ini yang pertama tadi kalikan 3, kalikan 3, kalikan 3. Bisa juga dengan dibagi. 64 dibagi 2, 32 dibagi 2, 16 bagi 2 adalah 8. Ini nanti dibagi 2 lagi sama dengan 4 dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya barisan bilangan Fibonacci, yaitu bilangan yang didapatkan dengan cara menjumlahkan dua bilangan sebelumnya. Nah, ini anak-anak yang perlu kalian perhatikan di dalam pola bilangan barisan ini. Nah, namun demikian tidak hanya aturannya itu seperti ini. Nanti di soal yang berikutnya kalian akan menjumpai pola bilangan yang sifatnya atau ketentuan untuk mendapatkannya itu tidak semudah seperti ini, tapi ada yang perlu anak-anak gali lebih dalam lagi. Baik, nanti akan kita coba, nanti akan kita dapatkan soal itu. Baik, sekarang ini soal yang pertama, nanti silakan anak-anak bisa pelajari lebih lanjut. Sekarang model soal yang ini Pak Lili hapus dulu ya. Nih, soal yang kedua. Rumah-rumah di kawasan perumahan dicat dengan pola sebagai berikut. Rumah nomor 1 cat berwarna merah. Nah, di sini anak-anak perlu hati-hati ya. Kita sekarang mencoba untuk mencari pola rumusnya nanti apa. Ya, nomor 1 itu catnya berwarna merah. Nah, kemudian yang kedua, cat yang kedua itu berwarna biru. Kemudian yang ketiga berwarna kuning. Keempat berwarna hijau. Dan kelima adalah berwarna merah. Berarti kembali lagi ke nomor 1. Kemudian 6 berwarna biru ke nomor 2. Berikutnya berwarna kuning ke nomor 3. Ke-8 berwarna hijau kembali ke ini. Nah, ternyata kalau kita lihat di sini ya memiliki pola cat itu akan berulang selama berapa? Setelah 4 kali, yaitu merah, biru, kuning, hijau. Kembali lagi ke merah, biru, kuning, hijau, kembali lagi dan seterusnya. Maka kalau ini dituliskan 1, 2, 3, 4, 1 merah, 2 biru, 3 kuning, 4 hijau. Berarti kalau kelima merah, ke-6 biru, ke-7 kuning, ke-8 hijau dan seterusnya.
Tetapi di dalam kita mengerjakannya, nggak mungkin kita akan mencari menderet seperti ini. Misalkan nanti ke perumahan itu memiliki misalkan ada 572 rumah yang berbaris. Ya. Apakah kita akan melakukan seperti ini? Tentunya tidak akan kita lakukan. Nah, inilah fungsinya bagaimana kita berbicara tentang konfigurasi bilangan atau pola bilangan ini. Baik putra-putriku yang kami cintai, yang kami banggakan, ini cat ini berulang selama atau berulang setelah 4 kali. Artinya bilangan itu nanti barisan pertama itu ada 1, 5. Ini selisihnya berapa? Selisihnya adalah 4. 1 ke 5 kan selisih 4. Tentu kalau mau diberes lagi 5 terus 9 terus 13 dan seterusnya. Untuk yang ini juga sama, 2, 6 ditambah lagi 10 tambah lagi 14 dan seterusnya. Nah, bagaimana sekarang untuk mendapatkan kalau yang cepat 60 rumah yang bernomor 60 catnya berwarna apa? Nah, tentunya kita nggak akan melakukan menderet seperti ini. Nah, langkahnya adalah karena ini berulang 4 kali, ini berulang selama 4 kali, maka artinya kalau 5 ini kita bagi 4, hasilnya berapa? 1, sisanya 1. 6 ini 4 dibagi 5 bagi 4 sisa 1. 6 bagi 4 sisa 2. 7 bagi 4 sisa 3. 8 bagi 4 sisa 0. Nah, maka sekarang untuk bilangan rumah yang 60 itu kita bagi 4 dapat berapa? 60 bagi 4 dapat berapa? Oke, dapat 15. Artinya sisanya berapa? Oh, sisanya 0. Kalau sisa 0, tadi seletak di mana? Kalau 0, berarti letaknya ada di 4 ini. Nah, 4 seletak dengan atau berbaris atau himpunan barisan dari 4 ini. Nah, 4 itu warnanya apa? Warnanya hijau. Berarti nomor 60 itu adalah cat yang berwarna hijau. Nah, ini putra-putriku, tolong model soal seperti ini nanti akan kalian jumpai. Ya, satu dalam bentuk rumah ini, yang kedua nanti ada di dalam perpangkatan. Mungkin juga di dalam di buku paket kalian ada bendera, warna bendera, warna pita dan sebagainya. Nah, itu tekniknya apa? Modelnya ya seperti ini. Dia berulang berapa kali? Ya, kalau dia berulangnya 4 kali ya berarti nanti dibagi 4. Kalau berulangnya 3 kali ya berarti nanti dibagi 3. Demikian putra-putriku, bisa dipahami model soal yang kedua. Oke, Pak Lilik lanjut. Sekarang model soal yang ketiga, nanti bisa dicatat soal-soalnya dan latihannya ini, cara pengerjaannya. Oke, perhatikan pola gambar berikut. Bilangan ke-388 pada bangun berbentuk titik-titik. Nah, ini sama persis dengan nomor 2 tadi. Kalau putra-putriku coba amati. Nomor 3 itu apa? Nomor 3 adalah persegi panjang. Oke, nomor gambar 1 itu adalah 3, itu adalah persegi panjang. Nomor 2 itu seletak dengan 4, ini adalah lingkaran. Kemudian nomor 3 itu seletak dengan angka 5, itu adalah jajar genjang. Nomor 4 itu seletak dengan nomor 6, itu namanya trapesium. Sedangkan nomor 5 atau nomor 7, 5 itu seletak dengan 7 adalah persegi panjang. Kemudian berikutnya ke-6 berupa lingkaran. Nah, ini persegi panjang, lingkaran, jajar genjang, trapesium, dan begitu seterusnya.
Oke, putra-putriku yang kami banggakan, dengan nomor 3 ini, kalau kalian tadi nomor 2 itu paham, maka soal ini juga sama persis cara pengerjaannya. Karena ini berulang 4 kali, ya, tak ulang. Ini berulang selama 4 kali, 1, 2, 3, 4. Ya, berulang 4 kali. Maka bilangan yang ke-388 ya. Ini kalau kita bagi 4 hasilnya berapa? Dapat 9. 9 kali 4 36. Sisanya 28. Dapat 7. Sisanya 0 ya. Nah, sisa 0 itu ada di mana? Sisa 0 itu ternyata ada di 4. 4 itu apa? 4 itu seletak dengan 6. Nah, 6 bentuknya apa? Trapesium. Ya. 6 itu bentuknya trapesium. Tetapi anak-anak harus ingat. Ya, nih harus ingat. 1 itu seletak dengan 3. 2 seletak dengan 4. 3 seletak dengan 5. 4 seletak dengan 6. Selisihnya 4 dengan 6 berapa? Selisihnya adalah 2. Nah, untuk itu, untuk menjawab ini, apakah jawabannya itu adalah trapesium? Salah. Ya, maka yang harus anak-anak perhatikan, dari 4 ke 6 itu berapa? Oh, ternyata loncat 2. Maka kalau begitu, untuk 388 ini seletak berapa? Ya loncat 2 juga. Kalau loncat 2 berarti ke atas. Loncat di 1 adalah persegi panjang. Terus loncat kedua ada di lingkaran. Maka jawabannya apa? Jawabannya adalah lingkaran. Ini yang harus anak-anak perhatikan, yang harus dicermati baik-baik. Kalau kalian langsung ke posisi berapa? 97, sisanya berapa? 0. Langsung kalian memilih yang trapesium, ya jadinya jadi salah kalian dalam mengerjakannya. Oke, putra-putriku yang Bapak cintai, ini model soal yang kedua, ya sama persis ya dengan yang tadi ya. Oke, nih soal yang keempat. Bilangan yang disisipkan agar bilangan-bilangan bla 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 membentuk suatu pola barisan bilangan. Nah, silahkan anak-anak dengan cara Pak Lilik tadi nomor 1, harusnya kalian bisa menjawab nomor 4 ini. Ya, menggunakan pola yang nomor 1 tadi. Ya. Diapakan? Dijumlah. Kalau ini diapakan? Ya, ini mungkin dikurang dari 111. Ya. Dari 111 ke 103. Ini dikurangi berapa? Dikurangi berapa, nak? Kurangi 8. Oke. Ya, ini adalah dikurangi 8. Nah, silahkan untuk dihitung sendiri. Pasti kalian bisa untuk mengerjakan soal ini. Oke, Pak Lili lanjut. Oke, 3 bilangan selanjutnya dari pola bilangan ini adalah titik-titik. Nah, ini juga sama, nomor 1 dengan nomor 4. Mirip, namun ini lebih kompleks. Cara melihatnya gimana? Ya, silahkan putra-putriku untuk melihat celah-celah di sini. Ya, tidak mesti 1 ke 5, 1 ke 5, 5 ke 7, 7 ke 9 juga bisa. Tapi yang perlu kalian lihat coba 1 ke 0. Kemudian 0 ke min 1. Kemudian min 1 ke min 2. Nah, di situ sudah akan kalian temukan polanya. Kemudian sekarang 5 kemana? 5 ke 11. Ya.
7 ke 13, 9 ke 15, kalian lihat. Nah, dengan cara seperti ini, kalian pasti akan dapatkan. Silahkan dicoba. Ya, pasti bisa. Oke, lanjut nggih? Ya, siap. Nih, 3 suku yang hilang pada barisan. Ini juga sama. Silahkan untuk dicoba. Kalian otak-atik ya, dari 100 kemudian 100 ke 88, 88 ke 78, kemudian titik. Nah, kelihatan nih. Nah, 100 ke sini berapa, 88 ke 78 berapa, kemudian 58 ke 5. Ah, ini salah ini. Ya. Ini soalnya salah ya. Oh ya, enggak salah, sama ya. Mohon maaf Pak Lili ya. Enggak, ini benar ya. Silakan nanti dicoba. Oke, kita lanjut. Nomor 7. Nah, ini adalah konfigurasi gambar. Sekarang, ini juga sama dengan yang tadi ya. Coba kalian perhatikan. Banyak batang korek api pada pola ke-7 adalah titik-titik. Nah, sekarang kita lihat pola pertama, gambar ke-1, berapa korek api? Ada 4. Yang kedua, ada berapa korek api? Ada 7. Yang ketiga, ada berapa korek api? 7 tambah 3, ada 10. Ya. Nah, ini model ini, putra-putriku, yuk, ini mudah sekali, benar. Tolong kalian perhatikan, kalian cermati. Kita nyusunnya sekarang kita buat seperti ini. 1, 4. Kemudian 2, 7. 3, 10. Nah, sekarang coba lihat. 4 ke 7 berapa? 3. 7 ke 10 berapa? 3. Dan seterusnya. Ternyata memiliki beda yang sama, yaitu apa? Ditambah dengan 7. Yuk, sekarang perhatikan hubungannya. Ini ada 3. Pola ke-1 ya. Ini bilangannya 4, bedanya adalah 3. Kita cari hubungannya. Ini 3 dikalikan 1 ya. 3 tahu ya, 3 ini hasilnya dari ini. Satunya adalah suku ke atau barisan ke. Hubungannya 3 kalikan 1 berapa? Adalah 3. Yang diminta berapa? 4. Berarti 3 ke 4 masih kurang berapa? Masih kurang 1. Maka ini ditambah 1. Oke, bisa dipahami putra-putriku? Oke, yang kedua, 3. Bedanya 3. Kalikan berapa? Pola ke berapa? Ya, maaf. Kalikan pola yang kedua. 3 kali 2 berapa? 6. Yang diminta berapa? 7. Berarti diapakan? Tambah 1. Oke. Yang ketiga, 3 kalikan 3. Berapa? 9. Yang diminta 10. Berarti tambah 1. Nah, sekarang ini sudah ketemu rumusnya. Untuk berapa? Untuk suku ke, misalkan yang diminta ke N. Ya, maka suku ke N-nya berapa? Suku ke N-nya ya berarti bedanya berapa? 3. Barisan ke berapa? Ke N ditambah 1. Selesai. Inilah rumusnya. Nah, sekarang yang diminta berapa? Pola ke-7. Berarti N sama dengan 7. N sama dengan 7. Berarti 3 kali N plus 1. 3 kali 7 plus 1. 21 ditambah 1 sama dengan 22. Oke. Sekali lagi putra-putriku, kita cermati. Kalau bedanya itu sama, ini 3, ini 3. Caranya seperti ini. Semuanya
semua soal yang memiliki beda yang sama dijumlah atau dikurang. Tadi Pak Lili sudah bilang di atas ada dijumlah, ada dikurang, ada dikali, ada dibagi. Ya. Nah, ini contoh yang ditambah ya. Ditambah berapa? Ternyata ditambah 3. Maka kata kuncinya 3 kali barisan yang pertama, hasilnya berapa? Ya, yang diminta berapa, kekurangannya berapa, kurang atau lebih. Nah, lebih ya dikurangi, nek kurang ya ditambahi. Kebetulan ini 3 kali 1 adalah 3, yang diminta 4 berarti kurang 1, maka ditambah 1. Rumusnya N sama dengan 3N plus 1. Ya, sekali lagi, kita nggak usah menghafal rumusnya. Ini jangan dihafal rumusnya. Rumus ini nggak boleh dihafal, ya, karena nanti akan selalu berubah-ubah. Yang paling penting, caranya ini yang perlu anak-anak pahami. Oke, nanti bisa dilihat lagi, nanti bisa ditulis di dalam buku kalian. Oke, ini contoh lagi. Perhatikan gambar berpola berikut. Ya, yuk lihat pola ke-1 ada berapa? Ada 4. Pola kedua dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ada 7. Pola ketiga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ada 10. Oke, kita lihat 4 ke 7 adalah 3. 3 ke 7 adalah 3. 7 ke 10 adalah 3. Hasilnya 3 kalikan 1, 3 kali 1, 3, yang diminta 4 berarti ditambah 1, selesai. 3 kali 2 ditambah 1, 3 kali 3 ditambah 1, N berarti 3N plus 1. Yang diminta berapa? Yang diminta rumus suku ke N-nya. Nah, di sini 3N plus 1. Di soal ini nggak ada, ya, maka kalian disuruh untuk mencari mana yang senilai dengan N sama dengan 3N plus 1. Yang A coba, kita buka kurungnya. Ini N plus 1 ditambah N min 1. N tambah 1 nggak bisa karena beda. N tambah N, 2N. 1 dikurangi 1, 0. Ya, benar? Salah, ya beda. Kemudian sekarang yang ke B. Ya, kita lihat yang B. Ini kalikan dulu. 2N plus 2 ditambah N min 1. 2N ditambah N sama dengan 3N. 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Hasilnya 3N plus 1, yang diminta 3N plus 1. Ini sudah sama. Nih. Berarti jawabannya mana? Jawabannya adalah yang B. Oke? Paham ya, putra-putriku? Nah, ini 2 contoh ini saya minta kalian sudah bisa memahami bentuk soal. Kalian cari soal-soal yang seperti ini. Seperti ini enggak jawabannya, ya. Insya Allah ya. Satu lagi, ini sama persis, nanti dicoba. Ya. Soal berikutnya sama persis, tapi ini apa? Ini adalah pola bilangan segitiga. Oke, tentunya Bu Ceria sudah memberikan rumus pola segitiga itu apa. Yang paling mudah itu adalah menghafal pola bilangan persegi panjang. Nah, pola bilangan segitiga itu adalah setengah dari pola bilangan persegi panjang. Apa rumusnya? Kalau kalian masih hafal, masih ingat, rumus pola bilangan segitiga itu adalah N dikalikan N plus 1 dibagi 2. Nih. Ini silakan untuk nah, sekarang yang diminta 10. Ya, pola yang ke-10 ya berarti 10 dikalikan 10 plus 1 dibagi 2. Ini
5 kalikan 11 sama dengan 55. Oke, putra-putriku, untuk soal berikutnya ini tolong, ini hanya kecermatan kita untuk melihat pola gambar. Ya, kita lihat satu, misalkan ini lingkaran ada di atas, gambar yang kedua lingkarannya ada di sebelah kiri, berikutnya lingkaran ada di sebelah bawah, berikutnya tentunya lingkarannya ada di sebelah kanan. Oke, berarti jawabannya adalah ini. Oke, nanti silakan untuk dicermati. Ini sama persis, silakan dicoba. Berikutnya, nilai N agar bilangan 12 pangkat N memiliki angka satuan 6 adalah titik-titik. Oke, Pak Lili tidak ke sini dulu, tetapi di buku paket kalian mohon maaf nih, ternyata tidak tercetak. Oh, ini. Oke, di buku paket kalian halaman 21, di sana ada soal cobalah menentukan angka pada, sebentar, baterainya habis. Oke, lanjut di soal halaman 21, nanti silakan ini dicermati. Di sana ada soal berapakah 3 pangkat 98, ya, 3 pangkat 98. Oke, tak ulang. 3 pangkat 98. Nah, yuk kita coba bareng-bareng. Ini model yang berikutnya. 3 pangkat 1 adalah 3. 3 pangkat 2 adalah 9. 3 pangkat 3 adalah 27. 3 pangkat 4 sama dengan 81. 3 pangkat 5. 3 pangkat 5 berapa? 243. Nah, kalian lihat nih satuannya. 3, 9, 7, 1, 3. Nah, dah. Ternyata setelah kelima, 3 pangkat 5, ya, 3 pangkat 5 itu satuannya kembali ke 3. Berarti dia berulang berapa kali? Dia berulang pada 1, 2, 3, 4. Hanya berulang di sini. Ya. Nanti kalau dibagi dengan 4, berarti nanti pembaginya berapa? Karena berulang 4 kali, ya pembaginya berarti 4. Nek dibagi 4 sisanya 1, berarti satuannya
3. Dibagi 4 kok sisanya 2, berarti 9. Nek dibagi 4 kok sisanya 3, berarti 7. Kalau dibagi 4 habis atau sisanya 0, ya berarti 1. Nah, sekarang pertanyaannya 3 pangkat 98. Nah, 98 ini dibagi 4. Yuk kita coba berapa? 98 dibagi 4 dapat 2. 2 kali 4 8. Sisa 18 bagi 4 dapat 4. Dapat 16. Sisa 2. Nah, sisanya 2. Tadi berapa? 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 adalah 9. Ya. Maka ini satuannya ini dapat berapa? 24 sisa 2. Jadi satuannya adalah 9. Nah untuk itu, untuk nomor 13 ini ya kalian cari 12 kali pangkat n memiliki angka satuan 6. Nah, mana yang memiliki, kalau di 12, nek 12 berapa coba? 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 adalah 2. 2 pangkat 2 adalah 4. 2 pangkat 3 adalah 8. 2 pangkat 4 adalah 6. 2 pangkat 5. Sorry. Oke, 2 pangkat berapa tadi? Nih ya, 2 pangkat 1 adalah 2. 2 pangkat 5, 32. Ini kembali lagi ke 2. Nah, silakan nanti dilihat ada berapa ini. Nih. Baik, putra-putriku, untuk hari ini sampai di sini. Silakan nanti di soal-soal yang ada berikutnya silakan untuk dicoba. Ini nomor 14, nomor 15 sama nomor 16. Nanti silakan kalau kalian menemui kesulitan bisa WA dengan Pak Lili, silakan ditanyakan mana yang perlu ditanyakan, sebutkan nama, nomor absen dan kelasnya, dan nomor berapa yang ingin kalian tanyakan. Kalau syukur bagi putra-putriku semuanya sudah paham, sudah bisa mengerjakan soal-soal ini dengan baik. Untuk berikutnya putra-putriku, tolong soal ini kalian tulis di dalam buku kalian, dicatat apa yang Pak Lili terangkan tadi. Terus yang belum dikerjakan oleh Pak Lili silakan dikerjakan. Dan nanti di akhir bulan, ya bulan atau di awal bulan November, ya di awal bulan November berarti nanti di tanggal 2 November kalian harus mengumpulkan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kalian. Untuk itu mohon dengan amat sangat soal-soal yang Bapak Ibu berikan ini dipelajari dengan baik dan dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Demikian putra-putriku untuk kali ini sudah hampir 45 menit. Pak Lili menyampaikan materi soal dan nanti silakan untuk dicoba. Ada pertanyaan? Silakan japri langsung ke nomornya Pak Lili. Terima kasih, selamat belajar, tetap semangat, salam sehat, sejahtera selalu. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.